tes. Oke, halo, apa kabar? Nah, kita berjumpa kembali ya, adik-adik. Mohon maaf untuk kali ini kita nanti langsung ke materi yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi kita kali ini akan lanjut membahas mengenai struktur atap. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai struktur kolom, balok, dan plat. Sekarang kita akan Sekarang kita akan membahas mengenai struktur atap. Atap itu apa ya? Nah, ini bisa dilihat pada layar komputer ya, bahwa dijelaskan struktur atap. Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan, sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunaan bangunan. Struktur atap pada umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu struktur penutup, atap, gordin, dan rangka kuda-kuda. Penutup atap akan didukung oleh struktur rangka atap yang terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk, dan reng. Beban-beban atap akan diteruskan ke dalam pondasi melalui kolom dan atau balok. Konstruksi atap memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dengan baik. Lebih detail bagian-bagian atap seperti gambar. Nah, begini ya. Atap itu bermacam-macam. Kemarin kayaknya sudah saya bahas bahwa bangunan atap itu merupakan bangunan paling atas dalam suatu struktur bangunan. Nah, atap itu berbeda-beda. Ada yang atapnya dak, ada yang atapnya pakai kayu, ada yang pakai baja ringan, ada yang pakai IWF. Tergantung desain dan penggunaannya. Nah, yang kita bahas kali ini itu atap yang memakai kayu. Karena apa? Tidak semua atap itu memakai rangkanya, memakai struktur gording, usuk, dan reng. Karena yang memiliki usuk, gordin, dan reng itu hanya rangka atap kayu. Jadi kali ini kita bahas sekalian ya. Kalau untuk rangka baja ringan, dia itu tidak memiliki gording dan usuk. Jadi langsung rangka kuda-kuda, nanti ada rengnya. Jadi pakai reng. Ya. Sedangkan untuk baja kanal IWF, dia itu hampir sama seperti baja ringan. Cuman bedanya kalau untuk baja IWF, itu nanti dia ada semacam gelagarnya yang dipakai. Nanti kita lihat pada gambar. Yang jelas ini saya jelaskan dulu. Nah, reng. Ya, ini bagian reng. Reng berupa batang kayu berukuran 2-3 cm atau 3-5 cm. Dalam artian itu maksudnya panjangnya itu 3 cm, lebarnya 2 cm atau 3 cm, panjangnya 5 cm dengan panjang 3 meter. Nah, panjang 3 meter tuh panjang reng keseluruhan, karena kalau di pasaran itu rata-rata panjang reng itu sekitar 3 meter. 3-4 meter. Nah, reng menjadi tumpuan langsung penutup atap dan meneruskan ke usuk. Jadi strukturnya itu yang pertama kuda-kuda dulu. Setelah kuda-kuda itu nanti ada gording. Gording itu ada usuk. Gording ada usuk. Kemudian di atasnya ada reng, baru atap. Itu kalau kita memakai atap dari tanah liat. Karena tanah liat macam-macam, istilahnya genteng ya. Ada genteng pres, ada genteng beton, ada genteng prasetak, dan sebagainya. Tapi kalau kita nanti memakai atapnya berupa galvalum atau asbes menggunakan kayu, itu kita khususnya asbes itu hanya dipakai gording. Tapi kalau untuk galvalum itu bisa memakai reng, tapi jaraknya tidak harus seperti jarak reng yang disyaratkan. Karena kan kalau untuk pakai atap genteng itu jarak reng itu sekitar 25-30 cm. Ya. Nah, ini reng akan dipasang pada arah tegak lurus usuk dengan jarak menyesuaikan dengan panjang dari penutup atap. Sedangkan jurai pada pertemuan sudut, ya. Nah, ini kok malah geser. Bacanya tak besar.
Pada pertemuan sudut, atap terdapat batang baja atau kayu atau framework yang disebut jurai. Pengertian lain dari jurai adalah garis sambungan antara bidang atap yang satu dengan bidang atap yang lainnya. Menurut bentuknya, jurai dibedakan menjadi jurai dalam dan jurai luar. Jurai dalam merupakan balok kayu yang diletakkan miring terhadap ke dalam jurai dan ini berfungsi sebagai pertemuan dari tumpuan antara balok gording dengan balok gording lainnya serta dudukan papan talang kayu yang digunakan sebagai jurai dalam bentuk 8 cm sampai 12 cm atau 8 cm dan 15 cm. Jurai adalah sambungan yang menonjol ke arah luar. Nah, dalam arti jurai itu ada beberapa atap yang tidak ada jurainya. Misalkan bentuk pelana, tapi kalau bentuk limasan pasti ada jurai karena ada kemiringan. Nanti kita lihat pada gambar, ya. Nah ini penutup atap. Penutup atap adalah elemen paling luar dari struktur atap. Penutup atap harus mempunyai sifat kedap air. Dalam arti apa? Dia harus tahan air karena ketika waktu hujan itu harus kedap. Dengan artian air hujan tidak akan langsung masuk ke dalam ruangan, tapi dia akan keluar ruangan karena sudah terhalang oleh atap. Ini ya, perhatikan pada layar komputer ya. Sifat tidak rembes ini diuji dengan pengujian serapan air dan rembesan. Struktur atap dapat merupakan struktur yang langsung berhubung dengan beban-beban kerja cuaca hingga harus dipilih dari beban yang kedap air. Dan terhadap perubahan cuaca, struktur atap ya yang sering digunakan antara genteng, asbes, kayu sirap atau seng, volcapot, plat beton dan lain-lain. Nah itu. Nah kita benar ya. Bentar, untuk nah ini nanti saya tunjukkan gambar contohnya salah satunya ini kita ambil ini. Oke. Nah, kalau ini atap baja ringan. Jadi kalau baja ringan dia ada rangka bajanya ya. Kemudian ini di sini adalah reng. Dalam artian seperti ini. Misalkan baja ringan itu ini dena, misalkan ini dena. Nah, baja ringan itu bentuknya diambil jarak atau bentang yang terpendek kalau 6 meter, sedangkan ini ada 6, 7, 8, 9 meter. Jadi kita ambil yang 6 meter. Itu seperti ini. Misalkan ini ada baja ringan atapnya, dia perjarak baja ringan itu sekitar 80 cm. Kalau kita ini kan tampak samping, kalau kita lihat tampak atasnya, misalnya kita ambil di dena saja ya. Nah, itu seperti ini. Misalkan ini baja ringan. Misalkan ini tak taruh di sini dulu ya. Bentar ini tak copy. Copy. Tak taruh sini. Ini tak buang dulu. Ini tak buang dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini katakanlah tampak samping. Kalau saya lihat dari tampak atas seperti ini, dia hanya akan berubah seperti ini. Berubah seperti ini. Karena dilihat dari atas ya. Kita lihat dari tampak atas. Awalnya kalau ini seperti ini, kalau tampak atas dia akan berbentuk garis datar. Nah, jarak, katakanlah ini baja ringan, kita copy. Ini ada baja ringan. Di atas ya maksudnya ya, di atas ring balok. Baja ringan, kemudian baja ringan. Ini baja ringan seperti ini. Oke, bentar. Nah, ini mewakili bentuk ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah ada 9. Nah, bedanya kalau baja ringan itu seperti itu. Jadi kuda-kuda, 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 nanti baru di sini ada rengnya. Ya, rengnya berbentuk ini. Kalau dilihat dari atas itu, katakanlah aku ambil line lagi. Ini ya. Ukurannya itu kalau tidak salah 0,45.
Oke, 1,45. Nah, segini. Nah, ini itu nanti akan sesuai dengan jaraknya. Kalau per 25 ya berarti tinggal kita ambil 25. Misalkan ini 25, 25, 25, 25, 25, 25, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan atap itu berupa kayu, bentuknya tidak seperti ini. Ya. Coba saya tak mencoba cari atap yang kayu. Dan enggak ya di sini ya. Ini atapnya. Kan ini bukan berupa kayu nih. Bentar ya. Pokoknya gambarnya itu banyak kok. Coba aku cari dari komputer aja ya. Coba aku cari dulu dari sini. Coba. Bentar ya. Jadi ininya itu. Jadi atap itu berbeda-beda, tidak bisa sama ya. Karena sesuai nanti kita mau pakai atap apa, kita menggunakan apa itu atapnya beda-beda. Maaf saya kok ngantuk ini. Bentar ya, bentar. Nah ini, bentar, buka dulu di share string. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi kalau untuk atap kayu itu beda. Ini tampak depannya ya. Aduh, ini agak lemot. Nih. Nah, kalau atap kayu itu ada hubungan balok nok, rek, usuk, gording, genteng, kayu kuda-kuda, dan plafon. Beda kalau tadi atap yang berjaringan ya. Karena intinya atap itu punya fungsi sendiri-sendiri. Oke, demikian. Sementara itu dulu yang saya jelaskan ya. Bentar, ini saya stop dulu. Nah, intinya itu, misalkan atap itu istilahnya beda-beda. Dia bisa pakai kayu, bisa pakai bajaringan, bisa pakai besi IWF, dan lain. Karena sekarang itu kan teknologi bangunan sudah mulai berkembang. Jadi harus mengikuti perkembangan tersebut. Sama kalau di desa atap kayu itu masih dipakai, ada yang sudah pakai bajaringan. Intinya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kayu, dia itu kadang kan tidak kuat ada dimakan rayap, kemudian tidak kuat cuaca dan lain-lain. Kalau bajaringan dia kuat cuaca, cuman dia juga kadang tidak tahan terhadap lendutan kalau kena panas. Misalkan terjadi kebakaran, itu atap bajaringan akan lebih dulu lalah dibandingkan atap kayu. Kemudian kalau dia pakai dak, itu kan juga sama. Kalau atap dak itu akan membuat ruangan menjadi panas. Nah, caranya bagaimana untuk tidak panas? Itu harus memakai plafon. Nah, seperti itu. Jadi intinya
Apapun desain yang dipakai, apapun atap yang dipakai itu disesuaikan dengan desain yang dibuat dan disesuaikan juga dengan fungsi dari bangunan tersebut. Nah, demikian penjelasan dari saya. Saya berharap kita tetap semangat, tetap belajar walaupun kondisi masih pandemi, dan kita berdoa semoga keadaan ini bisa cepat berlalu dan kembali pulih, dan kita bisa melaksanakan tatap muka secara langsung. Nah, ini demikian penjelasan dari saya, cukup sekian ya. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya untuk next time. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.